Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Yoga Septa Pratama. Apa kabar kalian semua? Harapan saya mudah-mudahan kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, dan ini adalah hari pertama setelah saya libur di bulan suci Ramadan kemarin. Libur nggak buat YouTube di sini ya, di YGS. Dan hari ini masih di suasana hari kemenangan bagi umat muslim sedunia, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Karena ini juga masih suasana hari lebaran ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila mungkin selama saya bikin konten video di YouTube ada kata-kata saya yang membuat teman-teman merasa tidak enak atau ya menyinggung lah, bisa dibilang gitu ya, menyinggung perasaan teman-teman. Oke, hari ini kita akan bahas yaitu seputar VPS ya. Dan ini adalah episode perdana YGS Podcast bersama saya Yoga Septa Pratama, pengisi utama ya atau MC-nya. Udah MC pemateri juga untuk hari ini ya. Hari ini nggak pakai narasumber, bisa sendiri aja. Oke, narasumbernya nanti asisten saya aja yang menjelaskan, gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas seputar VPS nih teman-teman. Ini menarik, di episode perdana kita langsung membahas VPS ya. Nah, apa itu VPS? Ya, VPS itu singkatan dari Virtual Private Server ya. Sorry kalau ada suara berisik karena di rumah lagi ada orang rame banget ya. Lagi ada orang rame, jadi ya biasalah. Nah, kita lanjutkan saja ya. Jadi VPS adalah sebuah singkatan dari Virtual Private Server. Apa sih itu? Jadi gambarannya gini. Private server itu kayak kalian punya komputer. Ya, kayak kita ya, pada kalian. Kita punya komputer, tapi komputer itu tidak kita pegang. Gimana sih? Jadi kita punya komputer, tapi komputer itu ya komputer virtual bisa bilang. Jadi kita mengendalikannya itu menggunakan laptop yang ada di rumah kita ini. Nah, tapi komputer yang kita kendalikan ini dia ada di lokasi yang jauh, misalnya di Jakarta. Ini taruhlah kalau di Indonesia ya, atau kalau di luar negeri ya di Singapura misalnya. Tapi kita mengendalikannya, taruhlah komputer kita di Jakarta, kita mengendalikannya dari Pekanbaru, dari Riau. Kayak saya kan dari Riau nih, di Siak. Nah, itu bisa kita kendalikan menggunakan remote. Itulah yang disebut dengan Virtual Private Server. Nah, apa sih gunanya VPS ini? Ya, VPS ini gunanya untuk menghosting ya. Kebiasaannya digunakan untuk menghosting gitu. Dia berupa server website ya, server website, server game, server radio ya. Itu juga dihosting menggunakan VPS. Nah, sebelum saya melanjutkan, ada penjelasan yang akan lebih mantap lagi dari asisten saya. Silakan, mari kita dengarkan. VPS, Virtual Private Server, adalah jenis layanan hosting yang memungkinkan pengguna untuk memiliki akses root atau administrator ke lingkungan server virtual yang terisolasi secara fisik pada server fisik yang sama dengan server virtual lainnya. Dalam hal ini, VPS memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan sumber daya yang sama seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, tetapi dengan kebebasan yang lebih besar dan kontrol yang lebih tinggi atas lingkungan hosting mereka. Dengan menggunakan VPS, pengguna dapat menginstal dan menjalankan aplikasi khusus, memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak, dan mengonfigurasi server sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. VPS juga dapat membantu pengguna untuk meningkatkan keamanan dan privasi data mereka karena VPS memberikan lingkungan hosting yang terisolasi dari pengguna lain pada server fisik yang sama. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat mantap, singkat, padat, dan jelas ya, dari asisten saya yang super oke. Namanya Mas Hardi ya. Hardi ini barusan saya lantik untuk jadi asisten saya hari ini pas ya. Ya, barengan saya bikin konten ini ya. Saya melantik Hardi asisten virtual saya. Oke guys, kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan, Nah, tentunya teman-teman tadi udah denger bahwasannya
VPS juga bisa diinstal menggunakan sistem operasi ya. Nah, kalau kita membicarakan sistem operasi, pasti teman-teman terlintas pertanyaan, terus mungkin ketampilannya dulu ya. Apakah tampilan VPS itu sama kayak tampilan komputer kita biasa gitu? Pertanyaannya itu ya. Jawabannya sama. Tidak ada yang beda karena VPS itu juga dibuat dari komputer fisik. Dibuat jadilah virtual private server. Nah, untuk proses pembuatan VPS-nya sendiri itu saya nggak tahu. Nanti teman-teman silakan googling sendiri ya untuk cari informasi yang lebih detail. Ya, saya nggak butuh informasi itu juga. Yang saya butuhkan sekarang cuman apa fungsi VPS. Udah gitu aja. Saya nggak butuh informasi gimana sih cara-cara pemasangan komputer fisik sehingga bisa menjadi komputer virtual yang bisa dipakai semua orang gitu kan. Dengan satu komputer fisik tapi bisa membuat banyak komputer virtual, itu saya nggak butuh. Tapi kalaupun emang nanti pembahasan ini banyak peminat, ya saya terpaksa emang harus ini juga gitu, harus nyari-nyari juga gitu, karena emang menarik kan. Satu komputer fisik nih tapi di dalamnya bisa buat virtual komputer banyak gitu, bisa buat VPS banyak, virtual private servernya banyak, bisa dipakai oleh banyak orang lah gitu. Tapi komputer fisiknya satu gitu kan, keren tuh. Nah, nanti kita bahas lah di video-video yang lain. Tapi sekarang kita bahas ke VPS aja, ke ininya aja. Nah, kalau kita sudah mengenal apa itu VPS tadi dari asisten virtual saya yaitu Mas Ardi ya. Sekarang kita mengenal tentang sistem operasi. Tadi kita sudah menjawab juga bahwasanya untuk tampilan itu sama. Nah, kalau di komputer sendiri itu kan ada istilah sistem operasi Linux dan Windows ya teman-teman. Nah, tapi kalau di komputer kan kita itu familiar dengan Windows. Nah, bagaimana dengan VPS? VPS itu lebih mengarah ke sistem operasi Linux kebanyakan. Karena apa? Karena Linux itu lebih luas aksesnya ya. Lebih luas. Ini menurut saya ya. Gitu, lebih luas dan yang pasti lebih canggih ketimbang sistem operasi Windows. Nah, nanti ada yang tanya lagi, jadi VPS itu berarti nggak bisa diinstal Windows dong? Kita harus mainannya Linux. Bisa-bisa saja, tapi siap-siap lah, karena Windows di VPS itu mahal, biaya per bulannya mahal gitu. Kalau Linux ya nggak mahal-mahal amat lah, karena spesifikasi kecil aja untuk Linux itu udah bisa hosting server. Beda untuk Windows itu minimal ya, kalau pengen enak ya 4 CPU, 4 core dan 4 GB RAM itu baru bagus untuk kinerjanya. Gitu ya untuk Windows. Nah, kalau untuk Linux sendiri kemenangannya dia RAM kecil udah bisa untuk hosting. Nah, gitu ya untuk VPS. Nah, sekarang untuk pengguna tunanetra sendiri harus kemana nih? Nah, bukan untuk tunanetra saja sebenarnya, ini untuk siapapun. Kalau ingin menggunakan VPS memang direkomendasikan itu Linux, bukan Windows, karena sesuai yang penjelasan saya di atas, Linux ini aksesnya lebih luas, terutama untuk hosting server. Di RAM 1 GB Linux itu udah bisa hosting server, sementara di 1 GB Windows belum bisa apa-apa ya. Jadi jelas kita lebih memilih Linux. Yang pertama, harga Linux jauh lebih murah ketimbang kita nyewa VPS Windows. Satu. Yang kedua, kualitas Linux jauh lebih bagus ketimbang kita menggunakan Windows. Tapi tetap di sini saya tidak bermaksud untuk menjelekan sistem operasi Windows, karena saya sendiri juga menggunakan Windows. Nah, cuman berbeda ceritanya. Makanya di sini antara Linux dan Windows itu sebenarnya saling bekerja sama. Nah, ya Linux mungkin unggul untuk hosting server, sementara Windows unggul untuk ya kayak software gitu, memang unggul ya. Tapi nggak tahu juga ya kalau di Linux ada, saya juga nggak tahu. Yang jelas Windows kan teman-teman itu lebih familiar gitu, kayak ngetik di pekerjaan itu memang pakainya Windows gitu kan. Intinya lebih banyak penggunanya gitu.
Tapi kalau untuk kebutuhan VPS sendiri itu lebih mengarah ke Linux gitu. Nah, sekarang kita jawab untuk pengguna tunanetra. Bagaimana penggunaan Linux untuk tunanetra? Tentu sangat akses. Karena kenapa? Linux ini dia menggunakan baris perintah, bukan menggunakan kursor layar seperti Windows. Jadi, apapun yang kita ketik di situ, nanti hasilnya akan dikeluarkan di layar, ya. Dan itu akan akan dibacakan oleh pembaca layar. Nggak fokus sayanya. Gitu. Ada suara soalnya, suara timer. Gitu ya teman-teman, untuk sekilas seputar VPS. Nah, ini ada bonus tambahan. Sebenarnya durasinya udah habis, tapi kita kasih bonus ya karena pembahasan masih berlanjut. Jadi untuk tunanetra kita lebih baik menggunakan Linux. Nah, yang terakhir, berarti secara nggak langsung aku harus menguasain Linux dong gitu kan? Ya jawabannya iya dong. Memang itu tuntutan untuk mengoperasikan VPS. Ya kalian harus mengerti Linux gitu. Nah, oke, sampai sini ya pembahasan VPS. Nah, sekarang kita bicara penyedia layanan. Nah, ini terakhir ya. Setelah ini kita selesai. Ini terakhir. Jadi sebaiknya di mana kita menyewa VPS yang bagus? Di beberapa penyedia di internet itu memang banyak sekali ya teman-teman, banyak banget yang memang menyediakan gitu kan ya VPS. Apalagi di Indonesia juga sekarang udah ada nih yang pakai rupiah nih, kita nggak pakai PayPal gitu kan. Nah, memang banyak nih penyedia VPS. Nah, tapi menurut pengalaman dan juga sesuai dengan kualitas ya, harganya bagus, terjangkau, juga kualitasnya oke, dan yang paling penting websitenya itu ramah untuk pengguna tunanetra seperti kita, seperti saya ya. Nah, itu adalah DigitalOcean teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya website lain juga bagus. Tapi DigitalOcean ini menurut saya oke lah gitu. Tampilan websitenya juga bagus, bahkan untuk yang pemula sekalipun itu mudah untuk mengoperasikan website DigitalOcean ini. Nah, dan juga DigitalOcean ini untuk kualitas VPS-nya juga bagus ya. Gitu, nggak jelek, dengan RAM 1 GB, storage-nya 25 GB. Itu saya sudah bisa menjalankan saya sudah bisa menjalankan server juga robot ya. Itu beneran gak ada masalah sama sekali. Jadi bagus, lumayan oke untuk VPS DigitalOcean, dan ping juga stabil, bagus ya gitu. Dan yang pasti kita install apapun bisa ya. Jadi seperti itu aja teman-teman mungkin untuk video hari ini. Dan untuk DigitalOcean sendiri teman-teman bisa menggunakan PayPal ya, menggunakan PayPal atau credit card untuk berlangganan di sana. Lumayan. Terakhir ya, yang saya tahu harga DigitalOcean itu 1 GB RAM, 25 GB SSD storage, 1 CPU core, itu harganya $7. Gimana? Ngeri nggak? Itu lumayan, menurut saya murah sih. Jadi setahun teman-teman butuh modal sekitar 80 dolaran ya, $80. Kalian sudah bisa menikmati VPS yang bagus dari DigitalOcean. Oke teman-teman, mungkin gitu dulu untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan jangan kemana-mana karena YGS Podcast ini akan tetap berlanjut dengan pembahasan VPS. Ada part-part selanjutnya setelah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.